Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa dengan NIM 190321100009 dari kelas penyuluhan pertanian C. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program penyuluhan pada komoditas jagung di Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Tanaman jagung merupakan tanaman yang memiliki tingkat fotosintesis tinggi, jadi sangat memerlukan cahaya matahari. Maka, lokasi yang baik untuk budidaya tanaman jagung adalah areal yang terbuka seperti sawah ataupun ladang yang tidak terlindungi dari cahaya matahari. Lokasi untuk budidaya tanaman jagung sebaiknya tidak tergenang air namun memiliki kadar air yang cukup. Selain itu, dalam pemilihan lokasi untuk tanaman jagung, sebaiknya harus sesuai dengan syarat tumbuh tanaman jagung atau yang dibutuhkan oleh tanaman jagung. Jagung sendiri merupakan salah satu tanaman semusim di mana dalam satu siklus hidupnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 80 sampai 150 hari. Dan biasanya jagung memiliki beberapa jenis varietas seperti hibrida C1, hibrida IPB4, dan masih banyak varietas jagung yang lainnya. Selain itu, jagung juga memiliki berbagai jenis, dan beberapa jagung yang dikembangkan yaitu jagung hibrida, jagung komposit, dan jagung transgenik. Jagung sendiri memiliki banyak manfaat bagi tubuh karena kandungan nutrisinya. Di antara manfaatnya yaitu dapat menurunkan hipertensi. Selain itu, jagung juga dapat mengontrol diabetes dan memperlancar pencernaan karena jagung kaya akan serat. Jagung juga mengandung sebagian besar magnesium, tembaga besi, dan yang terpenting adalah kandungan fosfor yang baik untuk kesehatan tulang. Selain itu, jagung juga memiliki kandungan vitamin C, karotenoid, dan bioflavonoid yang dapat menjaga tubuh agar tetap sehat. Hal ini membuktikan bahwa jagung memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga dalam kegiatan usaha taninya perlu dilakukan dengan baik. Selain itu, dalam melakukan kegiatan usaha tani yang baik, hal ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder dan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan usaha tani jagung. Salah satunya yaitu dengan adanya program penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang merupakan perpaduan antara aspirasi petani dan masyarakat pertanian, potensi wilayah, serta program pembangunan pertanian, di mana dalam program penyuluhan pertanian ini berisikan keadaan pada saat ini, tujuan yang akan dicapai, masalah-masalah yang ada, dan cara mencapai tujuan tersebut. Program penyuluhan pertanian juga disusun secara partisipatif, sistematis, dan dibuat secara tertulis dalam jangka waktu 1 tahun sekali. Ciri-ciri unsur program penyuluhan pertanian yang perlu diperhatikan yaitu unsur-unsur yang ada harus disebutkan secara berurutan mulai dari keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan tersebut. Selain itu, unsur-unsur yang ada juga berkaitan satu dengan yang lain dan ada hubungan sebab akibat. Dan penyusunan dalam penulisan program penyuluhan pertanian mengikuti aturan penyelarasan kaidah yang ada. Sedangkan tujuan dari adanya program penyuluhan pertanian yaitu yang pertama, menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi para penyelenggara. Yang kedua, memberikan acuan bagi penyuluh pertanian dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Dan yang terakhir yaitu menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum tahun berikutnya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai gambaran umum
wilayah di Kecamatan Pademau. Kecamatan Pademau merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan. Nah, dari segi astronomisnya, Kecamatan Pademau berada pada posisi 113 derajat bujur timur dan 6-7 derajat bujur selatan. Luas wilayah yang dimiliki Kecamatan Pademau sebesar 7.219 hektar. Nah, dari keseluruhan wilayah Kecamatan Pademau tersebut, sekitar 62,26% diantaranya adalah lahan pertanian dan 15,4%-nya yaitu pertambakan. Sedangkan sisanya merupakan lahan permukiman, perdagangan, industri, dan sebagainya. Menurut tingkat kelerengan, Kecamatan Pademau seluruh wilayahnya termasuk dalam kategori landai karena hanya berada pada rentang 0-15 derajat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai potensi dari komoditas jagung di Kecamatan Pademau. Jagung merupakan salah satu komoditas yang memiliki peranan penting kedua setelah padi. Sekitar 30% jagung digunakan sebagai bahan pokok makanan, sehingga produksi jagung diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu wilayah yang sesuai untuk budidaya komoditas jagung. Untuk luas lahan yang sesuai untuk budidaya komoditas jagung mencapai 37.547,2 hektar atau sekitar 49,9% dari luas wilayah di Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komoditas jagung memiliki potensi yang besar apabila lahan pertanian yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal. Nah, pada tahun 2017, produksi jagung di Kabupaten Pamekasan mencapai 87.668 ton per hektarnya, sehingga tidak sedikit para petani mengandalkan komoditas jagung sebagai salah satu sumber penghasilannya. Nah, salah satu sentra penghasil komoditas jagung yang cukup besar yaitu di Kecamatan Pademau. Hal ini didukung dengan data BPS yang menunjukkan bahwa hasil panen komoditas jagung yaitu sebesar 1016 dengan produktivitas sebesar 2,82 ton per hektar dan produksinya mencapai 2.867 ton. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai kondisi wilayah di Kecamatan Pademau, tujuan dari program penyuluhan yang dilakukan, serta permasalahan yang terjadi pada petani. Yang pertama yaitu mengenai kondisi, di mana wilayah Pamekasan memiliki iklim basah, iklim kering, dan suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Nah, untuk curah hujan di Kabupaten Pamekasan berkisar antara 1.200 sampai 1.700 mm setiap tahunnya. Sedangkan untuk suhu di wilayah Pademau berkisar antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Nah, untuk topografi di wilayah Pademau dicakup oleh lahan pertanian sebesar 72% dan air sebesar 24%. Perubahan iklim biasanya berpengaruh terhadap produktivitas komoditas jagung. Hal ini tentunya harus dilakukan upaya adaptasi dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang terjadi tidak menentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penetapan pola tanam agar jagung dapat tumbuh dengan baik. Biasanya pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung ini dipengaruhi oleh unsur iklim seperti suhu dan udara. Pada umumnya,
Suhu udara yang dibutuhkan untuk tanaman tropis berkisar antara 15 sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu yang dibutuhkan pada tanaman jagung berkisar antara 21 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mengenai tujuan. Tujuan dari adanya program penyuluhan pertanian yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani melalui diseminasi inovasi teknologi dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah dari komoditas usaha taninya yaitu jagung. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi petani untuk terlibat aktif dalam kegiatan berkelompok tani. Yang ketiga yaitu meningkatkan penggunaan pupuk berimbang sesuai dengan petunjuk teknis dan aplikasi pupuk organik. Selanjutnya yaitu peningkatan pengamatan dan perlindungan hama ataupun penyakit yang menyerang pada tanaman jagung. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kecukupan permodalan usaha dan meningkatkan ketersediaan sarana produksi secara mandiri oleh kelompok tani. Selanjutnya yaitu mengenai poin permasalahan, di mana kegiatan ini dilakukan didasari atas dasar masalah-masalah yang ada pada petani, baik permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang bersifat perilaku ataupun faktor-faktor non-perilaku. Beberapa permasalahan tersebut yaitu kurangnya pengetahuan para petani tentang teknologi atau penggunaan alat mesin pertanian yang memadai. Yang kedua, tingkat pengetahuan petani tentang pola tanam, jarak tanam, pemupukan berimbang pada tanaman jagung masih rendah. Yang ketiga yaitu petani kurang mengetahui perbedaan antara hama dan penyakit tanaman, serta para petani juga belum mengetahui mengenai pengendalian hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman jagung. Selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran dan rendahnya partisipasi petani dalam kegiatan kelompok tani, kurangnya informasi dan kesadaran kelompok untuk menjalin hubungan dengan kemitraan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu rendahnya kerjasama antara kelompok tani. Nah, apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak diatasi dengan baik, maka akan dapat menyebabkan kurang maksimal hasil panen jagung dan menyebabkan keuntungan para petani menurun. Berikut ini merupakan tabel kegiatan mengenai program penyuluhan pertanian pada komoditas jagung di Kecamatan Pedemau. Adapun tujuan utama dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan penggunaan teknologi pada petani sehingga mampu meminimalisir kegagalan panen, di mana dalam hal ini terdapat permasalahan yaitu mengenai pengetahuan petani tentang teknologi yang digunakan dalam melakukan budidaya komoditas jagung yang rendah. Dan untuk materi yang dapat diberikan kepada para petani yaitu mengenai pengenalan teknologi yang baru dengan metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi langsung kepada para petani. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan teknik pengolahan tanah, pemupukan berimbang, dan penggunaan dari pupuk organik. Dalam hal ini terdapat permasalahan yaitu kurangnya pengetahuan para petani mengenai pengolahan tanah yang baik dan penggunaan pupuk berimbang serta penggunaan pupuk organik. Dengan demikian, materi yang dapat diberikan yaitu mengenai pemupukan berimbang dengan metode yang digunakan yaitu ceramah
diskusi dan praktek langsung. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan pestisida, di mana dalam permasalahan pada hal ini yaitu petani kurangnya mengetahui perbedaan antara hama dan penyakit tanaman, serta kurang pahamnya dan kurang pengetahuan para petani mengenai perbedaan antara serangan hama, parasit, dan predator pada komoditas jagung. Dengan demikian, materi yang dapat diberikan yaitu berupa pengenalan jenis serangga dan pengenalan mengenai gejala serangan dari hama dan penyakit pada komoditas jagung. Untuk metode yang digunakan yaitu masih sama pada permasalahan-permasalahan sebelumnya, yaitu menggunakan ceramah dan diskusi. Nah, selain itu, permasalahan yang sering terjadi pada para petani yaitu dengan adanya keadaan cuaca yang tidak mendukung dan tidak menentu, sehingga sebagian besar tanaman jagung para petani roboh karena buruknya cuaca ataupun angin, sehingga para petani mengalami gagal panen. Namun, untuk mengatasi hal ini, terdapat salah satu inovasi yaitu pada saat petani sedang melakukan kegiatan penanaman jagung, para petani dapat menggunakan ataupun memanfaatkan tali rafia agar pada saat cuaca buruk, jagung tidak roboh karena sudah ada penyangganya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu contoh pada tabel kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, salah satu contoh mengenai materi di atas yaitu mengenai penggunaan pupuk berimbang yang digunakan dalam pemupukan jagung. Pupuk berimbang merupakan pemberian sejumlah pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kesuburan tanah. Hal ini perlu dilakukan agar produktivitas, mutu hasil, kesuburan tanah, serta keuntungan ekonomis akan meningkat. Pemupukan berfungsi untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman jagung, serta dapat mengembalikan unsur hara dan berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah yang telah rusak. Pemberian pupuk dapat dilakukan pada saat penanaman atau diberikan secara bertahap, di mana pemupukan harus dilakukan secara tepat, baik cara aplikasinya, jenis pupuk yang digunakan, dosis, dan waktu aplikasinya. Standar pemupukan pada tanaman jagung yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu harus tepat waktu, di mana pupuk yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, tahap tumbuh tanaman, dan kondisi lapangan. Yang kedua, tepat dosis, yaitu pupuk yang diberikan harus sesuai dengan anjuran, yaitu jangan terlalu berlebihan ataupun terlalu kurang. Yang ketiga yaitu tepat cara aplikasinya, di mana pupuk yang diberikan disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi di lapangnya. Untuk waktu pemupukan tanaman jagung sendiri terdiri dari 3 bagian. Adapun pembagiannya yaitu yang pertama pemupukan dasar, yaitu pemberian pupuk organik yang digunakan oleh sebagian para petani untuk menutup lubang tanaman jagung sehingga pertumbuhan jagung sampai dengan pada saat pemupukan berikutnya tidak mengalami gangguan. Yang kedua yaitu pemupukan susulan 1, di mana pemupukan ini dilakukan pada saat umur tanaman jagung kurang lebih sekitar 3 minggu, yaitu dengan memberikan pupuk majemuk NPK sebanyak 150-200 kg per hektarnya. Dan yang terakhir yaitu pemupukan susulan 2 yang dilakukan pada saat umur jagung kurang lebih sekitar 5 minggu dengan memberikan pupuk urea sekitar 100-150 kg per hektarnya. Sedangkan cara pemupukan yang diberikan pada jagung dilakukan dengan cara tugal. Jarak antara pupuk dan tanaman yaitu
Yang pertama, pupuk dasar ditugal di samping benih dalam baris tanaman dengan jarak sekitar 5 cm. Yang kedua, pupuk susulan 1 ditugal dengan jarak 10 cm dari batang jagung. Dan yang terakhir yaitu pupuk susulan 2 ditugal dengan jarak sekitar 15 cm dari batang jagung. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai program penyuluhan pertanian mengenai komoditas jagung di Kecamatan Pedemau. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.